Nah, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, katakanlah seperti itu, seorang eksekutif dari Price Water apa? Waterhouse Coopers ya. Kita tahu itu PwC gitu ya. Nah, dia adalah salah satu bahkan dari pemegang saham ya, shareholder dari perusahaan yang sangat besar. Kalau ini rekan saya itu Pak Andri ya, Bapak Andri Atmaja. Ya, Andri Atmaja. Terlihat di situ saudara, ganteng tapi sudah punya istri ya. Oke ya. Amin. Lihat di sebelah ya. Puji Tuhan, gimana kabar? Baik. Amin ya. Puji Tuhan, beliau ini menjadi sahabat saya dan kita suka sharing satu dengan yang lain. Dan di sebelah kanan saya juga ada seorang hamba Tuhan yang tidak kalah besar dan berat, saudara ya. Hamba Tuhan yang diberkati ya. Justru dalam COVID ini saya lihat badannya tetap ya sehat stabil ya. Yaitu Bapak Pendeta Yofi Hendiawan. Shalom Pak Yofi ya. Tuhan berkati. Anda kenal beliau ya. Dia mungkin pernah melayani di gereja Anda, pernah juga ada di One Worship Night beberapa bulan yang lalu dan juga melayani Tuhan di mana-mana. Dan hari ini Pak Yofi, Pendeta Yofi Hendiawan bersama-sama dengan kita. Nah, saya mulai dulu dengan Pak Andre. Bukankah gitu ya Pak ya, kalau kita dengarkan orang ya, Bapak juga pernah mengalami satu kehidupan yang Bapak pernah bersaksi kepada saya di bawah gitu ya Pak ya. Sehingga akhirnya hari ini Tuhan mengangkat Bapak tinggi ya. Bukan saya meninggikan Bapak, memang tinggi ya. Sebagai shareholder bekerja Bapak bilang 18 jam sehari pernah Bapak lakukan itu, dan Bapak mengalami hal-hal juga yang tidak enak ya. Omongan orang, saya ingat tadi Bapak berkata waktu kita makan ya, bahkan dulu waktu saya ngomong ya, maaf katakan Bapak bilang orang tua saya saja tidak mendengarkan saya karena Bapak ada di dalam satu situasi yang sangat di bawah banget ya. Bapak tadi bilang bandel, nakal ya. Tapi sekarang jangankan orang tua gitu ya, para CEO, para komisaris ya, direktur. Silakan Pak, boleh cerita lebih lanjut. Ya, ngobrol-ngobrol Pak Johan. Ya. Ya, saya latar belakang saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana. Ya. Dengar itu baik, sangat sederhana. Terus sampai titik saya remaja dan besar kuliah. Ya. Mungkin karena saya punya jiwa pemberontak, jadi lebih banyak waktu saya habiskan tidak di rumah, menjadi mungkin lebih jelasnya lagi jadi anak jalanan gitu. Jadi ajal ya. Umur saya 19, 20, 21, kenakalan remaja yang mungkin jenisnya seperti apapun, hampir semuanya saya udah pernah jalanin gitu. Ya waktu itu mungkin dari pikiran saya waktu itu ya mungkin apapun nothing tulus gitu, karena ya saya besar di jalanan, saya hidup jadi pemabok, penjudi dan yang lain-lain sampai ya seperti sampah masyarakat lah. Kan baik, sampah masyarakat ya. Jadi jangankan orang-orang yang benar mau ngomong apa, mau dengar apa yang saya ngomong dan saya utarakan gitu. Ya mungkin orang tua saya di rumah pun juga udah malas dengerin yang bilang apa dia kalau pulang pagi kelakuan saya dan lain-lain gitu ya. Mungkin ini anak nggak tahu diri dan yang lain-lain gitu ya. Sampai satu titik mungkin saya berpikir ini hidup saya kapan akan berubah gitu. Mama pernah tunggu di pintu ya, jam berapa? Saya itu biasa setiap hari tunggu subuh di depan pintu pagar. Subuh ya? Anak-anaknya belum pulang gitu. Jam 4, jam 5 pagi. Dan nggak tahu apakah akan pulang atau nggak pulang hari itu gitu. Terus? Karena kalau nggak pulang 1 bulan, nggak pulang 2 bulan itu udah biasa Pak. Nggak pulang 1 tahun pun sudah pernah gitu. Pernah nggak pulang nggak 1 tahun? Ya. Tinggal di mana? Dan karena saya anak jalanan, teman-teman saya berbagai kalangan dengan senang hati menerima saya gitu, karena they feel like kalau ada saya suasana aja cheer up gitu Pak. Baik di kampus, teman di rumah, di jalanan dan yang lain-lain ya. Itulah kehidupan saya waktu muda ya, seperti itu. Sampai satu titik ya saya mulai kerja dan Tuhan mungkin kehidupan iman saya juga baru dimulai pada saat itu ya. Mungkin ya yang saya pikirkan adalah ya berserah aja sama Tuhan gitu. Berserah sama Tuhan, toh titiknya sudah di Batam gitu.
Iya. Orang kalau udah di dasar kan nggak bisa lebih dasar gitu Pak. Jadi ya apapun yang saya rasa ini jalan Tuhan yang benar ya tentunya dengan berdoa. Pada saat itu mungkin juga ke gereja masih on and off gitu Pak. Jadi apapun yang saya rasa ini jalannya Tuhan ya saya jalanin aja gitu. Tapi sejak itu ya saya berangkat untuk berpaling hidup lebih benar. Sebisa mungkin hidup lebih di jalan Tuhan. Dan saya bisa saksikan kalau bertahun-tahun saya melalui proses dengan berserah dalam hidup kita. Ikuti saja yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Ikuti saja apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Dan saya yakin pada saat kita lebih intens untuk dekat dengan Tuhan dan berdoa, kita punya sensitivitas untuk dengar suara Tuhan. Ya, perjalanan waktu, apakah prosesnya menjadi mudah atau tidak, saya bisa saksikan itu tidak mudah sama sekali. Gitu. Tidak mudah. Ya, tidak mudah sama sekali dan saya lakukan mulai membaik sampai hari ini Pak. Itu dengan pekerjaan dan karir saya sudah hampir 30 tahun. Jadi 30 tahun. 30 tahun dan dimulai dari karyawan biasa ya? Saya mulai dengan karyawan dengan gaji Rp500.000 Pak. Rp500.000 Bertahun-tahun saya jalani dengan kerja keras. Jam berapa masuk? Saya masuk jam 8 pagi. Jam 8 pagi? Kadang saya pulang jam 4 pagi. Kadang saya jam 4 pagi karena pekerjaan kan? Karena pekerjaan. Di umur 20 sampai 30 itu teman saya cuma pekerjaan akhirnya. Gitu. Jadi kontras lah Tuhan kasih saya apa yang saya pernah rasakan sebagai anak jalanan dan juga apa yang saya pernah rasakan mulai meniti karir saya sebagai eksekutif profesional gitu, dari hari lepas hari. Sekali lagi itu bukan proses yang mudah, itu proses yang sulit. Gini ya Pak, mungkin kalau dari sisi saya pikir sulit dan mudah itu sebenarnya sama gitu. Orang beriman dan orang tidak beriman. Cuman bedanya adalah di proses yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk orang yang beriman itu sulitnya sama, susahnya sama, tapi pertolongan Tuhan ada di situ gitu. Jadi apa yang terasa sulit mungkin jadi tidak begitu sulit dan besok-besok kita melihat akan makin mudah dalam rentang waktu yang panjang. Jadi sekali lagi berserahlah kita, jangan pernah bersungut-sungut dengan Tuhan, jangan pernah tidak percaya bahwa Tuhan ini jadi begini, gue maunya begitu gitu. Ikuti saja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita juga lama-lama tahu ini yang jalan Tuhan atau jalan kita sendiri gitu. Ya, jadi 30 tahun hampir saya jalani sampai seperti hari ini gitu. Jadi yang saya bisa saksikan di sini adalah Tuhan ikut campur begitu banyak dalam hidup saya, bukan dalam hanya karir dan pekerjaan, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan yang lain gitu. Sehingga akhirnya berkembang terus naik terus gitu ya. Ya. Sehingga akhirnya melewati juga dari karyawan naik lagi gitu ya. Sampai jadi direktur ya. Sampai akhirnya pemegang saham. Jadi akhirnya pemegang saham. Lihat saudara, dari seorang jalanan menjadi pemegang saham Ustaz. Dan sekarang karyawan di Jakarta ada berapa? Maksudnya di Indonesia? Sampai hari ini sekitar 3.500 karyawan saya di Indonesia. Di Indonesia. Ya, kita juga bagian dari konsultan terbesar di dunia. Di dunia. Dan karyawan kita sedunia sekitar 250.000 orang. Satu dunia? Di seluruh dunia? Ya, di 170 negara. Gitu. 170 negara? Ya. Wow. 3.200-an orang? 3.500 orang. 3.500 orang. Nah, pada saat ada COVID-19 kan, karyawan kan atau direktur Bapak gitu kan juga perlu gajian atau apa namanya THR. Bagaimana? Apa yang ya, puji Tuhan perusahaan kita juga perusahaan yang sangat diberkati Tuhan. Memang kita bekerja dari rumah sudah 3 bulan terakhir. Jadi 3.000 plus staff saya itu kita strictly harus kerja di rumah. Tapi puji Tuhan kita masih bisa bayar gaji setiap bulan, kita masih kasih THR, kita masih kasih bonus gitu. Dan kita masih merekrut orang. Oh begitu? Ya. Tidak ada satupun yang di-PHK? Ya, sampai saat ini untungnya belum. Dan harusnya mudah-mudahan tidak ada sampai COVID ini berlaku. Puji Tuhan. Dan ada harga yang Bapak harus bayar kan untuk itu. Ya, contohnya apa namanya segala bentuk dividen gitu kan, share atau gaji atau segala macam
ada bagian yang Bapak peruntukkan buat mereka. Ya harusnya ya sebagai pemilik perusahaan kita juga mandang staf-staf kita itu sebagai aset perusahaan Pak ya. Jadi kita besar karena mereka, karena 3.000 orang ini, dan ya tentunya kita harus retain mereka karena mereka aset kita. Ya mungkin kita sebagai pemegang saham ada sebagian dividen kita yang kita masih tahan semata-mata untuk mempertahankan semua staf kita agar kita nggak usah pecat. Mereka harus tetap kerja bersama kita, dan dalam banyak kejadian krisis-krisis yang terdahulu, ya puji Tuhan krisis itu justru yang membuat kita menjadi tambah besar. Wow, luar biasa ya. Dan apa namanya, melalui proses Bapak juga pernah berkata bahwa itu bukan proses yang mudah ya, Bukan, melewati hal-hal juga begitu ya. ya, Bahkan sampai hari ini dia tanpa bermaksud gitu compare ya, dibandingkan dengan masa lalu ya, dan apa yang Tuhan berikan kepada Bapak hari ini kan. Tadi Bapak bercerita kayaknya nggak mau bersaksi, maksudnya aduh rasanya nanti seperti ingin membesar-besarkan, tapi kan saya bilang kalau orang membesar-besarkan sombong kelihatan nggak ditanya dia ngomong. Tapi kalau kita compare, maksudnya dalam keadaan krisis, dalam keadaan susah, dalam keadaan tak berdaya, tapi masih melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, begitu ya. Dan sekarang hasilnya kelihatan gitu ya, Pak. ya. Dalam karir saya, dalam pekerjaan saya, Tuhan begitu baik atas hidup saya. Ya, Saya pernah merenungkan perkataan Bapak bahwa dulu pernah bercita-cita, ya, terus dulu pernah mimpi, terus pernah berkhayal gitu ya. Tapi hari ini Bapak bilang gini, yang saya cita-citakan, yang saya mimpikan, bahkan yang saya khayalkan itu Tuhan bisa memberkati melebihi 3 itu. ya. Gimana menurut? Gini, kalau saya pikir ya Tuhan baik sekali dalam hidup kita. Kita setiap manusia saya yakin dari muda beranjak umur yang lebih tua pasti setiap orang punya cita-cita kan Pak ya, urutannya jadi cita-cita, mimpi dan berhayal gitu. Saya bisa saksikan Tuhan Yesus dalam hidup saya itu bahkan sudah memberikan apapun yang lebih dari yang saya pernah khayalkan dalam hidup saya. Pernah dikhayalkan. Artinya kalau mimpi bisa jadi kenyataan ya mimpi. Cita-cita dilakukan dengan kerja keras bisa, tapi ini khayalan. Ya, bahkan lebih dari khayalan gitu Pak. Jadi kayak berimajinasi gitu. Ya, Tuhan bisa memberkati lebih daripada imajinasi kita. Ya. Jadi sepanjang kita kerja keras, tanggung jawab, kita berserah dengan Tuhan, ikuti semua maunya Tuhan, jalanin hidup ini sesuai dengan apa yang kita mau. Walaupun dalam perjalanan banyak percobaan yang pasti datang, tapi yang seperti tadi saya bilang percobaan yang diizinkan oleh Tuhan dan kita bisa ikuti prosesnya dengan walaupun sulit, tapi tentunya dengan bantuan Tuhan kita bisa lewati. Pasti kita orang yang juga lebih tangguh dalam iman dan akhirnya kita bisa melewati semua kesulitan-kesulitan itu satu demi satu. Jadi prinsip tegar ya, walaupun dalam keadaan sukar gitu ya. Tegar dan tanggung jawab, kerja keras, dan ya lewati semuanya. Banyak orang mungkin dalam hidupnya menghindari challenge, menghindari kesulitan, menghindari kesukaran dalam hidupnya hari demi hari. Harusnya hadapi kesulitan itu, kesulitan itu di dalam. Jangan lari gitu ya. Banyak sekali pekerjaan saya 29 tahun terakhir yang saya pribadi merasa it's gonna be very difficult gitu. Tapi akhir hari saya lewati dengan ternyata nggak susah-susah amat gitu. Ya. Walaupun cuma dengan doa 1 menit dalam itu, walaupun dalam cuma doa 2 menit di pesawat gitu. Tapi Tuhan gitu ya. Istirahat tadi dibilangnya setelah gitu ya. Seperti Daud juga mengalami begitu ya. Ternyata nggak sukar-sukar amat, Tuhan memenangkan dia gitu ya. Menurut kita dari sudut pandang manusia pasti sukar dan setiap hari akan makin sukar. Dan kalau kita atasi itu semua dengan doa, dengan kekuatan yang dari Tuhan, saya rasa akhirnya kita bisa lewatin dengan baik Pak, dengan baik dan dengan benar. Gitu. Oke, Bapak ini memiliki putra 1 kan? 1, putri 1. Putri 1. Ya. Nah, putra Bapak ini akhirnya Bapak sekolahkan ke Amerika kan? Ya. Dan mengambil jurusan finance ya. Di sekolah juga yang berbobot bergengsi di Amerika Serikat ya. Apakah itu
itu menjelaskan kepada kita bahwa karena Bapak pernah mengalami masa muda yang kelam, bahkan dulu orang tua saja sampai bilang, aduh nggak mau dengar kita, tapi sekarang komisaris, ya CEO dari perusahaan-perusahaan besar Indonesia, bahkan dunia, Bapak diundang ke Swiss, Bapak diundang ke Australia, Bapak diundang ke Hong Kong, ke Amerika Serikat untuk hanya menghadiri satu pertemuan, bahkan pernah harusnya semeja makan dengan Tony Blair gitu ya. Dan Bapak tidak merasa itu sesuatu yang sangat penting karena Bapak pikir ya Tuhan itu lebih penting, dan saya memikirkan itu bagi orang untuk bisa makan dengan petinggi-petinggi hebat seperti itu, dan Bapak pikir udahlah nggak usah biar aja orang yang lain gitu, wakil Indonesia lainnya. Tapi Bapak kan di situ sebagai shareholder. Nah, pertanyaan saya, waktu Bapak kirim anak Bapak itu ke Amerika, apakah itu for regret atau memang untuk to revenge, atau kembali lagi introspeksi diri, atau memang karena Bapak pernah mengalami masa yang sulit itu di masa muda? Ya, pertama pada saat anak putra saya beranjak 14-15 tahun, dan kita sudah mulai bicara gitu ya, kamu mau sekolah mana ini? Dan selalu saya bilang mungkin ada berkat Tuhan dititipkan ke saya. Jadi dulu papi nggak pernah mampu untuk sekolah di luar negeri, keluar negeri aja nggak pernah gitu. Jadi kalau hari ini mungkin ada berkat Tuhan, ya kamu bisa pilih apa pilihan subjek yang kamu mau lakukan, dan kamu mau sekolah di mana gitu. Akhirnya singkat cerita pada umur 16 tahun dia berangkat ke Amerika untuk sekolah, dengan berbagai perdebatan di mana letak kotanya, di Seattle, di San Francisco, atau di Los Angeles. Akhirnya kita pilih di Seattle gitu. Satu hal yang perlu dicatat ya, saya sering cerita gitu, sama anak saya juga dulu awalnya, papi ini waktu masih muda banyak hal-hal yang papi lakukan yang kalau di film-film bilang kita nggak pernah merasa bangga atas hal yang kita lakukan gitu. Jadi bukan saya ceritakan ke kamu ini untuk kamu ikutin, tapi justru jadi cermin supaya kamu nggak seperti itu gitu. Ya, 6 bulan dia berangkat ke Seattle, dan hasilnya tidak lulus, jadi gagal total gitu. Lantas 6 bulan di Seattle itu saya selalu berdoa setiap malam, kalau Hansen, Tuhan sertai Hansen di sana, jadikan dia sekolah yang sukses, orang yang sukses, dan segala macam. Biasa Pak, pengharapan manusia gitu. Boleh. Setelah dia gagal, lalu dia kembali ke San Francisco. Mungkin saya pikir-pikir sendiri sambil saya berdoa gitu ya. Mungkin ada sedikit suara, kata Tuhan, lu jangan ngatur gue yang ngatur anak. Jadi jangan lu yang ngatur gue. Ya akhirnya saya saksikan doa saya rubah Pak. Ya udah, yang terbaik kehendak Tuhan, yang terbaik menurut Tuhan, sekolah apapun menurut Tuhan, ya sekali lagi dengan konsep berserah. Sekolah apapun yang si Hansen ini ambil, pasti kalau itu atas berkat Tuhan, pasti akan jadi yang terbaik gitu. Dan sejak hari itu 4 tahun dia perform sangat baik. Dan 1 bulan yang lalu dia sudah lulus di San Francisco, di Business School di University of San Francisco. Tapi percobaan belum selesai Pak. Jadi tahun 2020 ini mungkin untuk dia bukan tahun terbaik ya dalam hidupnya, karena pertama ayah saya meninggal 3 bulan yang lalu, dan dia nggak bisa lihat. And then Maret April kita udah bicara, oke, nanti I will go down there for your graduation gitu. Sampai saya udah nanti papi beli buket kembang itu di mana ya untuk kamu graduation. And then tiba-tiba ada COVID gitu. Jadi saya gagal pergi, tiba-tiba ada COVID, and then dia pun lulus, tidak ada wisuda, dan sekarang ditambah lagi dengan kerusuhan gitu Pak yang ada di Amerika. Sampai hari ini pun dia masih di sana, ya mungkin tanda petik terlunta-lunta, nggak tahu kapan pulang karena ada proses karantina dan yang lain-lain gitu. Tapi satu hal saya percaya, balik 21 tahun yang lalu, Hansen ini lahir hampir meninggal karena keadaan kesehatan dia waktu lahir, dan pada saat itu kita udah panggil pendeta. Dalam hitungan mungkin kalau menurut dokter berapa menit itu dia pasti meninggal gitu. Manusia bilang pasti meninggal. Ya, dan
sudah di inkubator semua dari atas sampai bawah selang. Kalau Tuhan telah pelihara dia dari lahir dan menjadi sehat, sampai hari ini umur 21 tahun dia bisa lulus baik, jadi orang yang sehat walafiat, dia juga ke gereja di sana, dia juga doa setiap pagi, dia juga banyak merenung tentang firman-firman Tuhan. Saya imani, saya percaya dia pasti akan punya masa depan yang lebih baik lagi dari 21 tahun yang Tuhan sudah pelihara di San Francisco gitu. Jadi sekali lagi dalam hubungannya dengan COVID ini dan kesaksian saya tadi, saya rasa kita berserah aja dengan Tuhan gitu. Kita lihat ke belakang lah, Tuhan sudah begitu baik untuk hidup kita. Kita sudah ada keluarga, saya ada di keluarga yang sangat diberkati. Masa kita nggak percaya sama Tuhan? Amin. Saya dengar statement Bapak tadi beberapa kali waktu kita makan, Pak Andre selalu berkata begini kepada anak ini, Hansen, bahwa Papa suka kamu sekolah finance, kamu lulus dengan baik, tetapi sesungguhnya Papa mau ngomong sama kamu bahwa hidup kamu itu anugerah Tuhan banget ya. Dan mujizat lebih dari orang lain ya. Betul. Lahir biasa ya. Iya, lebih dari orang lain karena lahir yang biasa, tapi ini luar biasa, Tuhan bisa memberikan hidup. Dan Bapak pernah buat statement begini, Papa senang kalau kamu pulang ke Indonesia atau di Amerika kamu kerja, di Indonesia kamu kerja pasti banyak pekerjaan, banyak company yang menunggu kamu. Tapi statement Bapak bilang, tapi Papa lebih senang lagi kamu jadi hamba Tuhan. Kenapa itu? Ya, betul. Ya, saya merasa mungkin di tahap yang dia sekolah, dia bagus, akan mulai meniti karirnya, lalu dia akan jadi profesional eksekutif, mungkin mengikuti jejak saya. Tapi Hansen, saya bilang, dengan sejarah hidup kamu seperti ini, mungkin ada saatnya kamu juga berpikir apakah jadi hamba Tuhan itu benar-benar panggilan hidup kamu gitu. Saya dalam posisi membicarakan ini semua, materi itu bukan nomor satu, Pak. Artinya seberapa banyak uang yang kita punya, kita nggak pakai baju 3 lapis juga, kita nggak makan 12 kali juga satu hari. Jadi saya bilang sama dia, ada waktu-waktunya nanti kamu makin dewasa, sejalan dengan perkembangan iman kamu juga, Papi akan sangat bahagia kalau kamu bisa jadi hamba Tuhan. Atas dasar apa? Bapak sekolah udah bermiliar-miliar itu, dan pulang terus suruh jadi hamba Tuhan, kerinduan atas. Ya mungkin saya ada kerinduan aja, Pak. Ada kerinduan. Ya menurut saya materi itu memang kita butuh materi, tapi bukan segala sesuatunya materi. Owners dan netizen, dengarkan baik, di sebelah saya ada seorang pengusaha berhasil diberkati dan menyekolahkan anaknya ke luar negeri, ke Amerika, dan dia tahu bahwa dia harus meraih sebagai satu eksekutif yang diberkati. Tapi sekarang dia berkata berbeda. Dia bilang kepada anaknya bahwa Papa nanti satu saat kau boleh pilih, tapi kerinduan Papa kamu menjadi hamba Tuhan. Jadi dia tinggalkan itu bisnis, finance-nya gitu. Mungkin sekarang belum, Pak, tapi saya harap kalau ada panggilan, lebih Bapak prefer. Saya prefer untuk dia jadi hamba Tuhan. Tapi tentunya mungkin jawabannya adalah bukan saya yang menjawab, bukan dia yang menjawab, tapi kita jawab sama-sama dengan saya berdoa. Doa. Amin ya. Satu keinginan dan kerinduan yang luar biasa dari seorang eksekutif yang diberkati, dan ternyata dia katakan uang bukan segalanya. Hey netizen dan juga owners ternyata betul kita mendengarkan kesaksian itu di satu rumah yang nyaman, kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati, istri, anak-anak diberkati, kesehatan diberkati, materi keuangan yang cukup, tapi dia tetap berkata bahwa selayaknya anak-anakku jadi hamba Tuhan. Wow, luar biasa. Dan sekarang kita terbuka, ternyata Tuhan itu di atas segalanya. Bukan begitu, Pak Yopi Hendiawan? Pasti. Bagaimana tanggapan Anda tentang Tuhan lain kan prestasi, sudah mendapatkan rating, sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi, tapi di sisi yang lain gitu, instead of kita bisa melihat juga
dia dengan mudahnya tuh suruh anaknya, saya rindu kau jadi hamba Tuhan gitu. Nah, ini statement dari seorang hamba Tuhan, khususnya Pak Yopi Hendiawan, menyikapi akhir-akhir ini kan orang lebih berbicara tentang materi, Pak. Karena wah COVID ini sudah 3 bulan, aku kehilangan pekerjaan, bagaimana aku bisa makan? Ya memang ada 2 kelompok itu. Kelompok yang pertama yang mapan, ya. Kelompok yang kedua kalau nggak kerja dia nggak makan, gitu kan. Alkitab juga bilang kalau nggak kerja nggak makan. Dan bagaimana menurut Pak Yofi tentang perkembangan 2 kutub ini dan juga menyikapi bahwa Tuhan itu lebih penting daripada materi. Ya. Terima kasih buat kesempatannya Pak Johan. Jangan marah ya. Saya percaya kalau seseorang bisa berkata seperti Pak Andri, itu adalah orang-orang yang benar-benar mengerti tentang Tuhan. Maka teringatlah saya dengan kebenaran firman Tuhan, di mana ada satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Ayub. Ketika dia kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya, Ayub cuma bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebentar nih Pak Yofi bilang kehilangan segalanya dia. Ya. Kehilangan segalanya luar biasa. Harta benda, anak meninggal, dia kena sakit penyakit, ya. Keluarga juga ditinggalkan istri gitu ya. Tapi dia bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya Ayub tahu apa yang dia punya itu Tuhan yang kasih. Kalaupun dia punya segala-galanya dalam hidupnya, itu juga Tuhan yang memberi. Dan itu punya Tuhan. Jadi bagi Ayub, terserah Tuhan. Tuhan mau ambil lagi, ya terserah. Karena itu memang punya Tuhan. Bukan punya dia, gitu loh. Jadi tidak ada penyesalan sedikit pun. Nah ya, jadi kalau pernyataan dari Pak Andri tadi seperti itu, bahwa Tuhan di atas segala-galanya, gitu ya. Bukan berarti dia mapan, bukan berarti. Ya, bukan berarti sudah mapan dapat segala sesuatu baru melayani Karena Tuhan. disuruh tinggalkan, Iya, betul. Karena ada orang melayani Tuhan ketika dia jatuh baru. Ya, ketika dia nggak punya apa-apa baru serahkan diri kepada Tuhan. Nah itu bagaimana tuh? Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Dia tahu bahwa apa yang dia punya berasal dari Tuhan dan dia mau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Untuk mempermuliakan Tuhan dan untuk membuktikan bahwa ketika banyak orang mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sertai dalam segala sesuatunya. Jadi nggak gampang berkata seperti yang Pak Andri tadi sampaikan, nggak gampang banget gitu ya. Tapi adalah berdasarkan pengertian kita tentang Tuhan. Seperti kesaksian yang luar biasa, seperti firman Tuhan gitu kan. Orang boleh merendahkan kita, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, tetap dengar suara Tuhan, maka Tuhan yang akan angkat kepala kita seperti firman Tuhan yang Pak Johan tadi sampaikan ya. Kalau kita dengar omongan orang ya, kita tertunduk, kita nggak mampu, kita jadi susah, kayaknya nggak punya masa depan. Tapi kalau kita dengar suara Tuhan, pasti Tuhan akan angkat. Dan luar biasa kalau ketika kita ada di atas, kita pakai semua yang ada dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu itu cuma berasal dari Tuhan. Seperti Pak Andri mungkin belum dijelaskan karena saya tadi sudah bicara sama beliau, dia katakan pada saat maminya berkata gitu ya, udahlah jam 4:30, aduh nih orang pulang jam 4:30, aduh mau jadi apa mami nggak tahu. Tapi sekarang dia menjadi seseorang gitu. Yang dulu dikatakan bahwa orang tuanya aja mungkin udah nggak mau mendengarkan dia. Sekarang banyak orang-orang terkenal, orang-orang hebat itu mendengarkan dia. Dan yang saya ingin yang saya ingin tegaskan buat Bapak, terus Bapak punya satu statement yang luar biasa bilang begini. Dan sampai hari ini saya anggap ibu saya itu super. Apa supernya Pak? Ya. Kalau saya melihatnya ibu saya benar-benar figur ibu yang berjuang untuk keluarganya dan berjuang untuk keluarganya dengan cara yang benar. Gitu. Artinya banyak mungkin orang tua yang baik, tapi bukan orang tua yang benar gitu Pak. Karena menurut saya baik dan benar itu beda. Gitu. Jadi benar itu berarti ketegasan, disiplin, tanggung jawab dan juga almarhum ayah saya gitu. Jadi figur yang sangat disiplin, tanggung jawab, kerja keras dan nomor satu memang mereka berdua juga dibesarkan di gereja. Jadi mereka tahu benar saya rasa untuk mendidik anak-anaknya dengan iman yang baik, dengan fundamental kepercayaan Kristen yang baik, walaupun kita anak-anaknya
berjalannya waktu pada saat itu nggak ada yang nurut katakan, tapi itu semua kembali saya rasa berkat dari Tuhan. Hari ini mereka yang juga bisa merasakan gitu dengan perjuangan, doa, seumur hidup sampai hari ini mereka bisa lihat anak-anaknya sukses gitu. Saya mau beritahu Pak Andre bahwa Mama juga nonton. Ada pesan untuk Mama? Ya, terima kasih Mami untuk semua perjuangannya. Hari ini saya dan adik saya bisa seperti hari ini. Itu keringat jerih payah dan air mata beliau. Tante dapat pujian, bahkan Andre bilang hari ini Mama mau apa juga Andre dalam kesempatan yang pertama selalu mau memberikan yang terbaik untuk dua orang tua tapi Papa sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu 3 bulan yang lalu. Dan menyikapi hal yang seperti itu Pak Yofi, kita bisa melihat Tuhan bisa merubah dari bahkan dikatakan itu sampah masyarakat dia bilang itu bukan saya, dia bilang sampah masyarakat. Terus Tuhan sekarang bisa memberkati menjadi dihormati di masyarakat. Apa tanggapan Pak Yofi tentang kehidupan yang seperti itu dan bahwa Tuhan mampu merubah khususnya untuk netizen dan owners yang mendengarkan? Menurut saya, kalau saya bicara dari sisi hamba Tuhan, maka saya mau katakan kita dengar suara Tuhan aja lah, lewat firman Tuhan. Nah, orang kan suka dengar, bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Ya, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat penyampaian hamba-hamba Tuhan, seperti yang Pak Johan lakukan sampai hari ke-76, kalau nggak salah hari ini saya ingat dengan apa yang tertulis dalam kitab Samuel. Tuhan bisa mengangkat seseorang dari dalam lumpur dan menempatkannya di tempat yang paling tinggi. Tuhan bisa membuat seseorang jadi miskin, tapi Tuhan yang sama bisa membuat seseorang jadi kaya. Jadi nggak usah dari sebelah sudut sana. Nggak usah dengar apa kata orang. Itu benar. Seperti firman Tuhan, dengar Tuhan lah. Amin. Dan jalani prosesnya dengan tetap mendengar suara Tuhan. Benar. Pak Johan, waktu saya di sekolah Alkitab, kita dikasih tahu dalam satu pelajaran bahwa dalam hidup kita juga dengan tertulis dalam Alkitab, kita hanya dengar 3 suara. Suara apa? Suara Tuhan, suara iblis, suara hati. Luar biasa. Tuhan bisa bicara lewat firman Tuhan, Tuhan bisa bicara lewat teman-teman di sekitar kita, komunitas kita, tapi iblis juga bisa bicara lewat orang-orang di sekitar kita yang akan terus berbicara tentang negatif kepada kita. Kamu nggak mampu, kamu pasti hancur, nggak punya masa depan, kamu udahlah pasti nggak ada apa-apanya. Tinggal hati kita nih. Kalau kita dengar perkataan iblis, maka kita akan iya, gua hancur, iya, gua nggak punya masa depan. Maka kepala kita akan tertunduk. Tapi kalau kita dengarnya suara Tuhan, hati kita, gue bisa, gue harus bangkit, gue mampu, gue pasti Tuhan tolong. Itu yang terjadi dalam kehidupan Pak. Maafkan penonton hari ini banyak banget bukan hanya dari sana, tapi orang yang datang ke tempat ini luar biasa. Mungkin karena kesaksinya adalah tuan rumah, dan yang kedua hamba Tuhan ini menjadi sahabat kita Pak Andre pernah alami juga seperti itu. Ada suara-suara seperti itu, 3 suara seperti itu. Suara Tuhan, iblis dan juga suara hati. Bagaimana bisa membedakan itu? Pasti selalu ada Pak. Yang nomor 1 yang paling kita dengarkan suara hati kita biasanya Suara hati kita pasti egonya kita gitu kan. Apapun yang menurut kita paling enak itulah suara hati kita gitu. Tapi at the same time biasanya juga seperti ada yang ngomong kayaknya bukan yang sebaiknya seperti itu kayaknya ada cara lain yang lebih baik. Kalau suara iblis lebih sering lagi Pak. Lebih sering. Kalau itu days and night Pak, selalu ada. Days and nights Ngapain bukan enak. Hari-hari dan malam-malam juga suka Lu bego, lu ngapain yang begini dong yang lebih enak kan begitu pasti ada. Maksud saya begini, kan Bapak sorry to say, kan dulu banyak ini maaf nih banyak mendengar suara iblis dong. Betul nggak? Jadi Bapak, saya jadi nggak enak nih ngomong itu. Tapi benar Pak, benar. Tolong jangan diusir tolong. Terus justru kalau dulu kehidupan saya bukan banyak suara iblis Pak. Pada saat itu saya udah bingung apa yang saya dengerin suara iblis atau iblis dengerin suara saya. Waktu itu saya kehidupan yang kelam zaman waktu itu saya udah nggak merasa jelas gitu Pak. Karena buat saya mau saya hidup
ikutin suara iblis atau iblis ikutin suara saya, sama aja udah. Sama. Iya. Nah, bagaimana Anda bisa memulai mendengarkan suara Tuhan? Membedakan begitu secara spesifik. Tadi yang Anda bilang tadi baik dan benar gitu. Ya, ya tentunya senakal-nakalnya karena dulu ya ayah ibu saya memang bawa saya ke sekolah minggu dari umur 4 tahun ya. 4 tahun, 5 tahun, dan jadi berbelas-belas tahun. Pada saat saya ber-17 tahun ke atas, ya suara itu mulai menghilang. Tapi tetap saya rasa ya fundamental kepercayaan iman kita di keluarga ini tetap harusnya ada dasar didikan iman Kristen yang baik gitu. Jadi pada saat kita keluar dari rel sejauh-jauhnya mungkin ada hal-hal juga yang mulai membuat kita berpikir, aduh kenapa sih hidup, walaupun pemikirannya sederhana nggak rumit, kenapa sih nggak lebih baik dari kemarin gitu. Kayaknya ada suara gitu, masa hidup begini-begini aja sih gitu, tiap hari dimaki-maki orang, setiap hari bikin masalah di sana sini, dalam berbagai lingkungan kalau ada kita selalu jadi masalah gitu. Ya ada rasa ya malu sama Tuhan, juga malu dengan diri sendiri. Ya ada prosesnya sih Pak, tapi prosesnya nggak cepat dan juga nggak mudah. Akhirnya ya mungkin setelah saya dapat pekerjaan itu jadi membuka mata saya. Oh kehidupan yang normal itu ternyata seperti ini gitu. Dari hari pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan terus Tuhan bimbing dan saya bersama dengan Tuhan ya. Jadi begini nih Pak Yogi, hasil dari apa yang saya dengar dari Pak Andre, bagaimana dia dididik dari seorang keluarga, suami istri, papa mama yang takut akan Tuhan. Jadi benar nggak kalau saya katakan jangan pernah jemu ya kita sebagai orang tua, gitu ya, untuk selalu mendidik anak kita, karena suara Tuhan yang kita terus kembangkan dalam kehidupan anak-anak kita dan selalu bisa muncul lagi di setiap waktu. Gimana teman-teman Pak Yogi? Dan untuk membawa anak-anak untuk dekat sama Tuhan ke sekolah minggu itu kita nggak boleh jemuk-jemuk gitu, karena hasilnya itu akan luar biasa. Dimana sejak dari kecil mereka akan mengenal kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan, kemampuan dan keperkasaan Tuhan dari sejak kecil gitu. Dan itu menjadi modal yang paling utama untuk dia bisa bertumbuh menghadapi segala sesuatu yang kadang-kadang mereka mendapati banyak hal yang mereka tidak pelajari di sekolah. Tapi ketika mereka tahu tentang Tuhan, maka mereka akan lari ke Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan bekerja untuk mengarahkan, memberikan hikmat, sehingga keberhasilan. Jadi orang tua tetap harus membawa anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Dan nggak boleh lagi kita merasa anak setan. Perkataan positif ya. Jadi itu akan diingat oleh anak-anak itu ya. Betul. Jadi ketika dia ada di satu jalan yang menyimpang gitu, suara itu akan memanggil dia. Wah, luar biasa. Netizen, owners dan juga seluruh penonton yang boleh menyaksikan acara ini, saya dihimpit oleh dua kekuatan ya. Kekuatan ini sebagai seorang pengusaha ini, kekuatan ini besar, saudara, dengan badan besar ya. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa selain saya berharap kepada Tuhan biar dua orang ini diberkati oleh Tuhan. Lebih lagi luar biasa ya, biar anaknya sesuai dengan kerinduan. Kalaupun dia menjadi pengusaha, menjadi besar, tapi on the other hand, biar Tuhan pakai dia untuk mengembangkan kerajaan Allah ya. Dan buat yang sesuatu yang besar seperti ini, Tuhan pasti menyediakan berkat yang jauh lebih besar. Amin. Yang jauh lebih berharga buat Bapak Pendeta ini menjadi sahabat saya. Jadi terima kasih untuk Pak Andre untuk waktunya. Saya sudah berkali-kali menghubungi beliau, selalu bilang, aduh Pak, orang lain aja Pak. Aduh hidup saya, apa yang harus saya saksikan Pak. Tapi satu hari tiba-tiba dia bilang begini, kalau nanti Pak Yohan datang ke sini lagi, terus Pak Yohan mau berlibur di sini, di situ saya akan mulai bersaksi. Oh, saya tidak sia-siakan kesempatan itu ya. Baru berapa hari lalu saya sudah pergi lagi ke sini. Terus saya bilang, mana janjimu? Saya bilang, aduh secepat ini Pak. Iya itu secepat itu. Mahal. Iya. Konsultasi dengan beliau mahal. Per jam aja berapa konsultasi? Kalau boleh tahu. Sejam $1.000 sudah. Ampun Tuhan Yesus. Saya baru tahu ketika kita lagi ngobrol, kita makan, tiba-tiba ada orang yang menghubungi beliau, sekretaris, dan dia bilang, oh saya lagi makan dengan Pak Pendeta ya. Terus dia suruh dia tunggu aja, dan kalau perlu dia datang ke restoran ini, dipilih satu restoran yang oke,
Dan dia bilang, Pak maaf saya harus kisah selama 1 jam karena saya dibayar jam-jaman. Waduh, luar biasa ya. Kita pun sebagai hamba Tuhan ya, tiap jam, tiap menit ya, berharap sama Tuhan. Iya dong, berharap sama Tuhan ya, sama-sama dipelihara ya. Pak Andri kalau dengar begitu bilang, Pak kita sama-sama gitu ya. Maksudnya gini, kita sama-sama makan ya, kita sama-sama menikmati makanan ya, tapi tetap beliau yang bayar, itu kan adil ya, adil ya, gitu ya, adil. Tuhan Yesus memberkati Pak Andri. Terima kasih Pak. Ada kata-kata yang sebagai closing statement? Mungkin ya, lihatnya iman kita dengan Tuhan itu, saya tetap percaya kalau kita tetap harus berserah dalam keadaan apapun gitu ya. Dalam keadaan yang sedang mudah, dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang kita sudah tidak bisa berpikir sama sekali, Tuhan pasti dengar apa yang kita mau. Kalau jalan keluarnya itu mungkin belum sesuai yang kita harapkan, kita selalu ingat waktu kita ini bukan waktu Tuhan gitu. Tuhan pasti punya rencana sendiri, Tuhan punya waktu sendiri, dan banyak dalam hidup saya Tuhan jawab saya di luar dari semua yang kita mau, tapi saya buktikan tahun-tahun berikutnya itu adalah memang yang terbaik untuk saya. Amin. Amin. Itu aja Pak. Saya juga berterima kasih buat beliau, perjumpaan saya juga dengan beliau kita sudah kenal puluhan tahun, tetapi akrabnya memang Tuhan dengan jalannya yang luar biasa ya. Akrabnya justru pada saat-saat di dalam satu kesempatan yang memang sudah diatur oleh Tuhan, sedemikian rupa, dan saya tidak pernah merasa bahwa dia akan menjadi warna di dalam kehidupan saya ya. Puji Tuhan, sekarang kami boleh berteman, boleh juga melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin Pak Yofi ada closing statement, owners dan netizen yang menonton acara ini. Ya, bagi saya apapun situasi dan kondisi yang Bapak Ibu Saudara alami, Tuhan kita tetap membuka tangan. Wow. Dan ketika Anda datang ke Tuhan, maka Dia akan rangkul Anda. Dan ketika kita ada di dalam rangkulan tangan Tuhan, di situ ada kuasa berkat yang tidak terduga dalam hidup kita. Nah, selalu dengar suara Tuhan, nggak usah takut dengan situasi kondisi. Puji Tuhan ya. Hamba Tuhan yang tidak pernah mengeluh, saudara ya. Sebetulnya obrolan ini sangat menarik ya di antara kita, tetapi karena waktu juga